Baiklah saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur kalau Tuhan boleh memberikan kesempatan kami pada saat pagi menjelang siang hari ini untuk bersama bersekutu, memuliakan nama Tuhan, dan kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin setiap apa yang hamba-Mu sampaikan, boleh di firman Tuhan bukan merupakan apa kehendak hati hamba, tapi apa merupakan kehendak hati Tuhan. Setiap jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhan pimpin supaya kami boleh bersama-sama pulang, tidak sama seperti kami datang, tapi semakin serupa dengan Kristus. Setiap peralatan yang kami pergunakan, Tuhan sertai untuk setiap gawai, untuk setiap jaringan, biar Tuhan pimpin, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan tanpa ada gangguan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, selamat siang saudara-saudara. Bersyukur kalau saat siang ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan lebih jauh, saya mau tahu berapa di antara saudara yang masih ingat ayat tema kita tahun lalu. Boleh angkat tangan kalau masih ada yang ingat. Puji Tuhan. Baiklah, kita mau membaca kembali ayat kita tahun lalu bersama-sama. Kisah Para Rasul 16 ayat 9. Kisah Para Rasul 16 ayat 9, nanti saya akan membaca dari sini dan saudara-saudara silahkan membaca dari rumah masing-masing ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Tahun lalu kita sudah sama-sama merenungkan bahwa sesungguhnya gereja dipanggil bukan hanya untuk menikmati hadirat Tuhan, tetapi gereja dipanggil untuk boleh menjadi berkat dan keluar menjangkau jiwa-jiwa. Kita diingatkan pada retret tahun lalu bahwa gereja dipanggil untuk bukan menjadi kapal pesiar, tapi gereja adalah kapal penyelamat untuk kita boleh menjangkau jiwa-jiwa. Hari ini kita mau merenungkan bagian Alkitab Tuhan, bagian Alkitab selanjutnya dari kitab yang kita baca, dari dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita akan coba mempelajari kisah perjalanan awal, kisah perjalanan Paulus di tanah Makedonia. Kalau kita pelajari maka ada 3 bagian yang akan kita baca. Yang pertama-tama yaitu diawali di dalam ayat 13 sampai 15. Yaitu bagaimana pada waktu itu Paulus tiba di kota Filipi sebagai kota pertama di daerah Makedonia yang dikunjungi oleh Paulus. Di situ kemudian Paulus menyusuri tempatnya dan kemudian bertemu dengan beberapa wanita di tempat sembayang orang Yahudi. Dan ketika Paulus mengabarkan firman Tuhan, maka di situ ada seorang wanita yaitu Lydia. Lydia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang kemudian bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Nah, kemudian setelah bertemu dengan Lydia, maka Paulus pun kembali hadir di tempat ibadah orang Yahudi tersebut. Dan ketika Paulus beberapa kali hadir, maka ada seorang wanita yang memiliki roh tenung di dalamnya. Setiap kali Paulus hadir, maka wanita ini mengikuti di belakang Paulus dan selalu berteriak-teriak. Dia berteriak bahwa orang ini adalah utusan Tuhan. Dia mengabarkan kabar keselamatan. Tapi karena mengganggu, akhirnya Paulus mengusir roh tenung yang ada di dalam wanita ini. Dan ketika atasan dari pemilik dari wanita ini melihat bahwa roh tenung itu sudah diusir, maka mereka kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan uang dari tenungan-tenungan yang dilakukan oleh wanita ini. Maka atasan pemilik dari wanita ini menjadi marah dan mereka membawa Paulus ke hadapan penguasa-penguasa dan mengatakan bahwa Paulus mengabarkan ajaran-ajaran yang mengganggu kehidupan orang-orang Romawi. Dan karena itu Paulus dimasukkan ke dalam penjara di kota Filipi. Satu kisah yang mungkin cukup sering kita dengar, bagaimana ketika di dalam penjara itu kemudian Paulus dan Silas tengah malam menyanyi memuji Tuhan, dan kemudian ketika mereka memuji Tuhan dengan didengar oleh banyak orang, maka sendi-sendi dan pintu-pintu penjara itu terbuka, rantai-rantai terbuka. Ketika rantai-rantai terbuka, tapi apa yang dilakukan oleh Paulus, Paulus bukan hanya tidak meninggalkan penjara itu, tapi Paulus juga berhasil meyakinkan tahanan-tahanan yang lain untuk tetap berada di dalam penjara. Dan ketika kepala penjara tiba untuk melihat bahwa semua pintu penjara dan semua belenggu-belenggu penjara sudah terbuka,
kepala penjara itu mau bunuh diri karena dia pikir semua tawanan pasti sudah melarikan diri. Tapi ketika kepala penjara ini ingin menghudus pedangnya, maka Paulus menghentikannya dan berkata, "Jangan, kami semua masih ada di tempat ini." Dan akhirnya kepala penjara di Filipi ini bertobat dan menerima Tuhan. Dan akhirnya Paulus mengungkapkan bahwa karena dia orang Romawi, dan akhirnya Paulus dibebaskan dari penjara di Filipi ini. Ada 3 hal yang saya ingin kita sama-sama renungkan melalui firman Tuhan yang kita baca pada saat siang hari ini. Yang pertama kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Satu pertanyaan yang mungkin timbul di dalam hati saya ketika saya membaca bagian ini. Kalau kita perhatikan kalimat yang diucapkan oleh wanita yang memiliki roh tenung itu, seolah-olah wanita ini mencoba mempromosikan apa yang diajarkan oleh Paulus. Dia berkata bahwa orang ini adalah utusan Allah yang maha tinggi, dan dia mengabarkan kepada kita adalah kabar tentang jalan menuju keselamatan. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana respon Paulus, tapi ternyata Paulus malah mengusir roh tenung ini. Dan kalau kita coba perhatikan mengapa justru Paulus mengusir roh tenung ini, maka kuncinya kalau kita baca bahwa sesungguhnya di dalam ayat 18, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Kuncinya adalah gangguan, mengganggu. Mungkin terlihat apa yang diucapkan oleh wanita ini mencoba menjelaskan apa yang diucapkan oleh Paulus. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh wanita ini mengganggu inti daripada apa yang mau diajarkan oleh Paulus. Apa yang dikatakan oleh wanita ini mengganggu penginjilan yang mau dilakukan oleh Paulus. Hal yang pertama yang saya mau kita renungkan, mungkin di dalam kita melayani Tuhan ada hal-hal yang mungkin kelihatan seolah-olah merupakan pelayanan kepada Tuhan. Sesuatu yang merupakan seolah-olah kita lakukan bagi Tuhan. Tapi mari kita renungan pagi ini, jangan-jangan itu sesungguhnya mengganggu inti daripada yang sesungguhnya. Biarlah pagi ini kita boleh sungguh-sungguh memikirkan sesuatu yang betul-betul penting. Paulus tidak mau diganggu dengan hal-hal yang mengganggu Injil yang dia beritakan. Karena itu dia melihat kepada wanita itu dan mengusir roh tenung yang ada di dalamnya. Saat ini kita sedang mempersiapkan waktu untuk Natal. Adakah hal-hal yang membuat kita sedemikian repot dengan persiapan kita untuk Natal? Namun sesungguhnya itu bukan hal yang penting, tapi justru mengganggu sesuatu yang lebih penting. Mungkin ada berbagai latihan-latihan acara yang mungkin kita persiapkan. Mungkin ada baju baru yang kita cari untuk kita beli untuk Natal. Mungkin ada konsumsi yang coba kita persiapkan, nanti Natal saya mau makan apa ya gitu. Tapi apakah itu semua merupakan hal yang penting dan membawa kita lebih mengingat akan Tuhan? Jangan sampai hal-hal yang tambahan-tambahan itu mengganggu apa yang penting di dalam kehidupan pelayanan kita. Hal yang pertama, biarlah kita mau belajar dari Rasul Paulus. Mungkin ada hal-hal yang terlihat seolah-olah adalah membawa kita kepada Tuhan. Tapi kalau itu mengganggu hal yang lebih penting, mari kita kembali dan fokus kepada hal yang lebih penting. Itu adalah hal yang pertama yang mau kita renungkan. Yang kedua, kita akan membaca dari dalam ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Di awal kunjungan Paulus ke Filipi di Makedonia, perjalanan Paulus boleh kita katakan cukup berhasil. Ia bertemu dengan beberapa wanita, bahkan Lydia menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi perjalanan pelayanan tidak selalu mulus. Ketika Paulus kemudian mengusir roh tenung itu,
Orang-orang pemilik dari wanita ini menjadi marah karena kemungkinan mereka mendapatkan uang menjadi hilang. Dan mereka melaporkan Paulus kepada penguasa dan akhirnya Paulus dipenjara. Biarlah ketika kita menjalani pelayanan kita kepada Tuhan, kita siap bahwa tidak selamanya mungkin pelayanan kita akan berjalan dengan mulus. Mungkin akan ada rintangan-rintangan yang kita hadapi ketika kita melayani Tuhan. Tapi biarlah rintangan yang ada yang menghadapi di dalam pelayanan kita kepada Tuhan tidak membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Tetapi itu boleh tetap membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan boleh semakin kita terus berupaya untuk melayani Tuhan. Kalau mungkin tahun lalu kita coba menjangkau jiwa-jiwa melalui kunjungan ke rumah singgah. Dan kalau mungkin tahun ini kita mengalami rintangan karena kita tidak bisa berkunjung. Selain juga orang-orang yang di sana itu sekarang jadi sedikit karena orang dari daerah juga tidak banyak yang berani datang ke Jakarta. Tapi biarlah rintangan itu tidak menghalangi kerinduan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Biar kita kembali boleh memikirkan bagaimana kita bisa tetap menjangkau jiwa-jiwa. Kita tetap bisa boleh melayani. Kita bisa tetap boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Di dalam segala keadaan kesulitan yang mungkin sedang kita hadapi. Di dalam segala problem yang mungkin sedang kita hadapi. Di dalam segala keterbatasan yang kita hadapi. Biarlah kita tetap maju dan boleh menghadapi rintangan yang kita hadapi. Yang pertama tadi biarlah kita fokus kepada hal-hal yang penting. Dan yang kedua biarlah kita mau tetap maju terus meskipun ada rintangan. Kita siap menghadapi rintangan dalam perjalanan pelayanan kita. Yang ketiga kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 27 dan 28. Kisah Para Rasul 16 ayat 27 dan 28. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghudus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Yang ketiga, apa yang Paulus lakukan di dalam perjalanan pelayanannya. Kalau kita berada di dalam penjara, di dalam tahanan, dan kemudian pintu-pintu tahanan itu terbuka, belenggu-belenggu terbuka. Kira-kira menurut saudara apa tindakan yang paling wajar yang dilakukan oleh orang yang akan ada di dalam penjara? Saya percaya keluar dari penjara adalah tindakan yang paling masuk akal. Toh selama ini memang saya dibatasi oleh penjara, saya dibatasi oleh belenggu. Ketika belenggu dan pintu-pintu penjara itu terbuka, maka tindakan yang tampaknya tidak masuk akal kalau saya tetap berada di dalam penjara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus justru tetap tinggal di dalam penjara. Bahkan dia mampu meyakinkan tahanan-tahanan yang lain untuk di dalam penjara. Dan ketika karena apa yang dilakukan oleh Paulus ini, maka akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk bisa memenangkan kepala penjara di Filipi. Dan memang kalau kita pikirkan lebih jauh, kalau Paulus kabur dari penjara justru malah akan menimbulkan tanda tanya. Dan singkat cerita, kalau kita baca cerita akhirnya, justru akhirnya Paulus bisa keluar dari penjara dengan cara yang memang sewajarnya. Memang Paulus dibebaskan dari penjara, bukan sebagai seorang yang kabur dari penjara. Hal yang ketiga yang mungkin kita perlu lakukan ketika kita melayani Tuhan, ketika melakukan penginjilan menjangkau jiwa-jiwa, adalah melakukan hal yang melampaui akal. Mungkin sesuatu yang tidak masuk akal, tapi mungkin itu kita lakukan. Melakukan hal yang melampaui akal. Kalau mungkin saya boleh jelaskan apa yang perlu kita lakukan adalah sesuatu yang melampaui dan bukan bertentangan dengan akal. Kalau kita mau coba gambarkan ini adalah akal kita, maka apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang melampaui akal dan bukan sesuatu yang bertentangan dengan akal. Apa bedanya? Bedanya adalah jurangnya ada di sini. Kontranya ada di sini. Ketika kita memperbesar akal kita, maka sesuatu yang melampaui akal, sungguhnya tidak berlawanan dengan akal. Tetapi dia superrasio, bukan kontrarasio. Kalau yang merah adalah bertentangan dengan rasio. Biarlah ketika kita melakukan sesuatu, kita mungkin
seolah-olah tidak masuk akal. Tetapi biarlah kita boleh percaya bahwa ketika kita melakukannya bersama Tuhan, kita melakukannya untuk pelayanan, bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang supra rasio, melampaui akal, bukan sesuatu yang bertentangan dengan akal. Satu contoh yang mungkin kita bisa lihat di dalam Alkitab mengenai tindakan yang supra rasio adalah janda di Sarfat. Ketika dia bertemu dengan Nabi Elia dan Nabi Elia bilang, tolong buatkan untuk saya dulu roti. Padahal sesungguhnya dia hanya punya satu tepung sedikit untuk membuat satu roti dan setelah itu dia akan kehabisan. Tapi apa yang dilakukan? Dia taat dan dia membuat lebih dahulu untuk Nabi Elia. Dan ketika dia taat, maka ternyata tepung yang sedikit itu tidak pernah habis-habis. Karena apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan akal. Tapi apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang melampaui akal. Mungkin dalam kondisi saat ini, kita terbatas, penghasilan kita mungkin berkurang. Dan mungkin kalau mungkin kita butuhnya 10, mungkin kita cuma punya 5 saat ini. Tapi ketika kita melihat orang dan ada orang yang mungkin nggak punya sama sekali, kira-kira apa respon yang bisa kita lakukan? Mungkin sesuatu yang tidak masuk akal kalau saya harus membagi, saya punya yang juga sebetulnya tidak cukup kepada orang yang lebih kurang dari saya. Tapi ketika kita melakukannya karena Tuhan yang menghendakinya, percayalah bahwa itu adalah sesuatu yang melampaui akal dan bukan sesuatu yang bertentangan dengan akal. Dan mungkin kita perlu melakukan itu ketika kita mau melayani Tuhan. Jadi ada 3 hal yang saya ingin kita bersama-sama renungkan pada saat pagi hari ini. Di dalam kita menjalani pelayanan, ketika kita boleh mempelajari apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia menyeberang ke tanah Makedonia, ada 3 hal. Yang pertama, Paulus fokus kepada hal-hal yang penting. Ketika ada gangguan-gangguan, meskipun seolah-olah gangguan itu mendukung kepada pelayanannya, tapi ketika Paulus tahu bahwa ini mengganggu, dia mengusir, dan dia betul-betul fokus hanya kepada penginjilan yang dia lakukan. Yang kedua, ketika Paulus menjalankan pelayanannya tidak berarti selalu mulus. Ada banyak tantangan yang dia hadapi. Biarlah ketika kita juga menjalani pelayanan kita boleh siap menghadapi rintangan yang mungkin akan kita hadapi. Dan yang ketiga, ketika kita menjalani pelayanan kita kepada Tuhan, mungkin ada hal-hal yang melampaui akal yang perlu kita lakukan. Dan biarlah ketika Tuhan menghendaki kita melakukan hal-hal yang melampaui akal, mari bersama kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan memperkenalkan saudara kepada satu orang. Beberapa di pemuda harusnya pernah mengenal orang ini sekitar 2 tahun yang lalu. Saya akan terlebih dahulu memutarkan satu video. We're going to continue to worship this morning, continuing that thought process of God's unrelentless love, but also what a beautiful name. In sign language, the sign for Christ is also connected with. Ya, orang tadi bernama Mandy Harvey. Mandy Harvey adalah anak seorang hamba Tuhan. Dan dia melayani Tuhan dengan cool gitu ya. Dan dia masuk kuliah untuk belajar musik. Apa yang terjadi di dalam kuliahnya? Ternyata dia kehilangan pendengarannya gitu. Pada waktu dia kehilangan pendengarannya di tahun-tahun awal, dia sangat kecewa. Hidupnya hancur, berantakan. Tapi apa yang dia lakukan? Tapi dia memutuskan bahwa dia tidak akan selamanya putus asa. Maka dia bangun dan dia belajar bahwa dia punya pitch control yang sangat bagus. Maka dia belajar untuk bernyanyi tanpa mendengar. Jadi kalau dia latihan, kalau saudara-saudara cari di internet ada banyak videonya, maka dia latihan pakai tuner untuk stem gitar. Jadi dia akan ngetes kalau do itu tingginya udah pas atau belum gitu ya, udah segini atau harus lebih tinggi lagi. Maka dia akan hafalkan seberapa kuat otot tenggorokannya harus bergetar untuk menghasilkan setiap nadanya dan dia hafalkan itu. Dan kalau dia menyanyi, maka dia akan mengandalkan hafalan itu. Bahwa oke, temponya harus segini, dia akan mengandalkan getaran dari ubin.
gitu ya. Dia akan mendengarkan getaran musiknya dari ubin dengan kakinya, dan dia akan menggunakan hafalan otot suaranya. Dan kalau tadi saudara-saudara perhatikan, dia bisa memimpin pujian dan mungkin nyanyinya lebih bagus dari kita, gitu ya. Bukan mungkin sih, saya rasa iya gitu ya. Dan tapi kalau saudara perhatikan, dia tetap selalu menggunakan bahasa isyarat karena dia tidak bisa mendengar apa yang dia ucapkan dan apa yang dia nyanyikan. Mungkin tidak masuk akal, tapi bertindak melampaui akal. Mungkin ada sesuatu yang sesungguhnya bisa kita lakukan saat ini, tapi itu tidak masuk akal. Tapi mari bersama-sama kita pikirkan dan kita mau bekerja bagi Tuhan. Meskipun tindakan yang harus kita lakukan adalah sesuatu yang melampaui akal. Biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh kita renungkan siang ini boleh memberikan kepada kita kekuatan di masa-masa yang sulit ini. Biarlah kita tetap mau bekerja bagi Tuhan. Meskipun mungkin apa yang kita lakukan bukan sesuatu yang biasa-biasa. Mungkin apa yang kita lakukan, kita harus melakukan sesuatu yang seolah-olah tidak masuk akal. Tapi kita boleh melakukan sesuatu yang melampaui akal bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan pada saat ini. Meskipun mungkin saat ini kehidupan masih mengalami begitu banyak masalah di tengah pandemi ini. Tapi biarlah kerinduan kami untuk melayani Tuhan tidak berhenti. Biarlah kerinduan kami untuk menjangkau jiwa-jiwa tidak berhenti karena masalah ini, karena pandemi ini. Tapi seperti Paulus, boleh melakukan hal yang melampaui akal. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberikan kepada kami, untuk membuka mata kami, untuk kami boleh melihat hal-hal melampaui akal seperti apa yang bisa kami lakukan, untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara, tapi biarlah kiranya Engkau sendiri yang boleh terus mementeraikan firman ini dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.